Oke teman, ini yang tadi yang kita buat ya, roti mini kecil, nggak bulat. Sekarang kita keluarkan dari ovenan. Nah, intinya ini hasilnya teman-teman. Oh mantap sekali kan? Dan ini teman-teman. Oke, kita keluarkan. Oke teman, inilah hasilnya yang kita buat tadi ya. Sangat sempurna teman. Lihat mulus-mulus ya, ganteng-ganteng. Nih teman-teman. Jadi resepnya benar, hasilnya juga benar. Halo teman-teman, sahabatku, saudaraku, bunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan membuat roti lagi teman ya. Kebetulan hari ini kita mau buat roti, itu ada beberapa macam roti. Cuman dalam video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat roti yang empuk, lembut, dan sangat cocok untuk dijual ya, baik itu jual toko, warung, atau jualan keliling. Oke teman-teman, ini akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Dia bilang, bang, bagaimana kok roti saya itu setelah masak ya, setelah matang itu permukaannya keras ya, atasnya keras. Ada juga bilang gimana roti saya tidak bertahan lama, cepat rusak apabila dijual ya, dijual toko pokoknya cepat rusak. Dan dalam video ini akan saya menjawab semua apa pertanyaan teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, saya buat contoh satu ya. Ini roti yang saya buat ini ada seminggu yang lalu teman ya. Kebetulan kan nanti toko ada sisa ya, tak bawa pulang. Dan ini saya akan buat contoh ya teman-teman ya. Jadi roti ya, walaupun ini sudah usianya sudah seminggu, tapi dia tetap empuk teman ya. Dan di serat dalamnya tuh tetap masih bagus teman ya. Ini seratnya ya. Nih. Nah, jadi ini contoh roti yang sudah jadi teman ya. Nih, ini ada dua ya. Ini sama ini. Nah, itu teman ya. Jadi seratnya roti itu halus ya teman. Halus sekali, dan ini tidak berantakan ya. Kalau roti tidak jadi itu ini berantakan teman. Ya dibuka itu berantakan. Nah ini sangat halus sekali. Dan ini tidak rusak teman ya. Ini masih bisa dikonsumsi ya, walaupun ini sudah seminggu. Rahasianya, mau tahu caranya? Tonton video begini, jangan skip. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman, kita menuju ke mesin. Kita turunkan satu persatu semua bahan yang kita mau buat. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini kita membuat ya, ini 4 kilo tepung cakra ya. Saya pakai tepung yang timbangan ya, tepung cakra timbangan ya, 4 kilo. Dan ada gula ya, kita pakai gula 1 kilogram. Dan ini nanti kita akan pakai 400 gram ya. Telurnya kita 4 butir, kita ambil separuh ini, kita buang putihnya teman ya, 2 butir ya. Ini susu kita pakai 200 gram. Garam teman ya, garamnya itu kita pakai 60 gram teman. Dan ini ya pengembang roti atau ragi instan ya. Kita pakai nanti akan kita pakai kurang lebih 80 gram teman ya, 80 gram untuk 4 kilo ya. Dan ini brand proper atau pengempuk kita akan pakai itu 20 gram untuk 4 kilo. Dan rahasianya supaya roti teman-teman itu bertahan lama ya, kita pakai ini namanya kalsium karbonat ya. Kita pakai itu 3% ya dalam 1 kilo, atau 2% saja boleh ya. Jadi dalam satu gini nanti kita akan pakai kurang lebih 12 gram ya, sampai 16 gram dalam 4 kilo. Ini kalsium. Ini untuk membuat roti teman-teman akan bertahan sampai 1 minggu atau 10 hari. Oke, untuk menyingkat waktu kita akan turunkan ke mesin. Ya, tonton videonya sampai selesai. Oke, lihat ini teman, 4 kilo tepung terigu kita sudah turunkan semua, 4 kilo ya. Ragi instannya kita turunkan 80 gram teman. Ini pengempuk atau brand proper sebanyak 20 gram. Susu full cream 200 gram. Supaya roti tidak mudah basi atau tidak mudah berjamur, kita memakai kalsium karbonat
sebanyak 12 gram. Dan ini margarin 400 gram, garam 60 gram kita akan turunkan secara setelah mendekati kalis ya. Dan gula pasir sebanyak 1 kg. Oke, setelah itu kita aduk seperti ini, kita aduk kering ya, supaya semua bahan-bahan yang kering ini tercampur dengan rata. Oke, selanjutnya kita akan turunkan telur 4 butir. Oke, setelah telur turun 4 butir, kemudian akan turunkan air. Kita turunkan air dikit dulu, kemudian kita aduk-aduk sedikit seperti ini. Air yang kita gunakan sebanyak 2000 gram. Kita turunkan lagi 1000 gram dan kita sisain untuk kita turunkan secara berlahan-lahan. Setelah semua turun, kemudian kita hilangkan mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan kekalisan yang sempurna, kita harus menurunkan air secara berlahan-lahan sampai habis dan sampai mendekati kalis. Oke, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke teman, setelah ini sudah mendekati kalis semua ya, sudah mendekati kalis, kita turunkan garam. Turunkan garam sebanyak 60 gram. Dan ini margarin sebanyak 400 gram teman ya. Setelah turun ya, kita lanjut ngaduk. Oke, kita aduk sampai kalis elastis. Oke teman, rupanya adonan ini sudah kalis semua ya, nampak berwarna agak putih-putihan dan agak mengkilap dan tidak lengket lagi di dinding mesin, berarti ini tandanya dia sudah kalis elastis. Ayo kita angkat ke atas mesinnya dan kita periksa ini sudah kalis. Oke teman, nah ini kalisnya. Jadi untuk menentukan kalisnya ya, ini kita tuh tarik seperti ini ya. Kalau ini sudah nggak sobek lagi, nggak mudah sobek, berarti sudah kalis elastis. Oke, kita akan pindah ke tempat yang kita siapkan. Oke teman, ini ya, ini kita tadi ya. Nah, kita bulat seperti ini teman. Oke, dan derasnya ya, kenapa roti biasanya itu mengeras ya, karena mungkin saat naruh itu ini nggak ditutup ya. Ini wajib ditutup ya, bisa pakai kain basah yang bersih ya, kain yang bersih yang basah, atau pakai plastik saja bisa gini ya. Ini tujuannya untuk menghindari supaya tidak gampang terkena udara ya. Kalau terkena udara maka roti kalian itu akan mengeras ya. Jadi rasanya kita tutup plastik. Ini kebetulan nih plastiknya bekas margarin ya, jadi bersih ya, margarin ya. Ini dan ini kita akan diamkan kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Ini bakal mengembang dulu ya, jadi tidak boleh ditimbang sebelum ini mengembang ya, mengembang tinggi. Kalau bisa ini naik 2 kali lipat cuma ya, supaya nanti rotinya itu jadi empuk ya, lembut dan tidak mengeras. Oke, ini akan diamkan dulu sampai 15-20 menit ya. Tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini adonan kita sudah membesar ya, naik 2 kali lipat seperti ini teman-teman ya. Dekat ya, ini sudah membesar 2 kali lipat dan ini akan saya timbang.
Selanjutnya saya akan timbang lagi, itu roti mini teman ya, dengan berat 25 gram ya. Ya, kita timbang 25 gram ya. Seperti ini teman, adonannya satu ya. Ini adonannya. Nah, ini kita akan jual nanti setelah masak namanya. Ini rotinya mini ini kita jual itu antara 1000 sampai 1500 namanya, tergantung isinya ya. Ini saya akan timbang semuanya sampai selesai semua ya. Ya ini timbangannya ini saya skip aja ya, jangan terlalu panjang ya. Saya skip aja nih timbangnya. Jadi teman-teman ditonton terus supaya nanti teman-teman nanti dalam membuat roti bisa paham ya. Dan Bang ingin bertanya, silakan bertanya nanti di kolom komentar ya. Dan juga resep-resep di sana saya akan taruh di dalam ruang deskripsi. Oke, tonton videonya sampai selesai. Oke, kita khusus ya. Kemudian ini saya tutup lagi namanya. Jadi rasanya ini jangan sampai terkena udara agar nanti permukaan roti itu tidak mengeras. Oke, jangan lupa tonton videonya. Nanti saya simbang semuanya dan setelah saya timbang dan mengambang segera kita bentuk. Oke, tonton videonya sampai selesai. Oke teman, setelah tadi roti gulung selesai, sekarang kita bikin roti mini teman dengan berat 25 gram ya. Secara bentuknya seperti ini ya. Mungkin ini video sebelumnya sudah pernah saya bikin ya, tapi salahnya saya ulangi lagi ya. Ini kita memakai ya, ini coklat ya. Oke, coklat cukupnya gini ya. Setelah itu kita bungkus seperti ini ya. Temukan sisi-sisinya, kita cubit dari bawah. Ini aja ya, nggak perlu lagi kita gulung-gulung lagi ya, biar tidak mudah terbongkar isinya. Kita ulangi lagi seperti ini. Teman-teman, ini dah caranya buat roti mini coklat ya. Ini akan saya bentuk semuanya sampai selesai. Oke, setelah ini selesai, kita taruh di dalam loyang ya. Loyang saya pakai kurang 30 kali 40, kita isi 3 di tengah ya, kemudian 4 kepanjangan. Kemudian atasnya kita kasih titik sedikit. Ini tujuannya untuk bisa membedakan antara isi selai ya, karena kita bikin ada rasa strawberry, blueberry dan melon ya. Mana saya videokan ya. Ini teman-teman hasilnya ya, lihat antaranya antara roti sama roti ya. Nanti lihat nanti setelah aku dari oven bagaimana permukaannya ya. Nanti akan saya buka sebentar ya. Oke, ini biar panjang videonya, saya lanjutkan lagi dan tonton videonya bagaimana hasilnya setelah keluar dari oven. Oke, tonton videonya sampai selesai. Oke teman, ini yang tadi yang kita buat ya, roti mini kecil, bulat-bulat. Sekarang kita keluarkan dari ovenan.
intinya ini hasilnya teman-teman. Oh, mantap sekali kan? Sangat. Oh, ini teman. Dan ini teman-teman. Oke, kita keluarkan satu persatu. Wow, keren. Oke teman, inilah hasilnya yang kita buat tadi ya. Sangat sempurna teman. Lihat, mulus ya, ganteng. Ini teman. Jadi resepnya benar, hasilnya juga benar. Jadi itu saja teman-teman, caranya membuat roti ya, supaya rotinya sempurna seperti ini. Ikuti resep saya teman ya, dan resepnya saya taruh di kolom deskripsi. Oke teman, itulah roti saya buat hari ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman menonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Raja Roti Channel, mantap.